Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun bertarung dengan pelayan Sue Gongxi yang bernama Lao Ze. Melihat teknik pedang yang digunakan oleh Ye Xingyun, Lao Ze teringat dengan pendekar pedang gila. Tekniknya sangat mirip dengan yang digunakan oleh Ye Xingyun. Dalam ingatan masa lalu Ye Xingyun, pendekar pedang gila ini adalah murid ke-10-nya. Mengetahui Ye Xingyun memiliki hubungan dengan pendekar pedang gila, Lao Ze memberikan hormat kepada Ye Xingyun. Tidak hanya itu, dia juga memutuskan hubungan dengan sakti iblis darah, milik ayah Sue Gongxi. Ye Xingyun yang ingin dibunuh oleh Sue Gongxi berencana balik membunuhnya. Akan tetapi, dia dihentikan oleh Lao Ze. Lao Ze meminta Ye Xingyun agar melepaskan Sue Gongxi. Jika Ye Xingyun bersedia melepaskannya, Lao Ze akan memberikan pecahan pedang yang dia temukan. Pecahan pedang itu memiliki aura yang sangat kuat. Ketika Lao Ze menunjukkan pecahan pedang tersebut, Ye Xingyun langsung mengambilnya. Dia menyadari kalau pecahan itu adalah salah satu bagian dari pedang tanpa ampun miliknya. Melihat pecahan pedang itu tidak memberikan perlawanan, ketika berada di tangan Ye Xingyun, Lao Ze memberi hormat. Ye Xingyun yang melihat itu berkata ke Lao Ze, "Aku tidak mengerti kenapa Sue Gongxi ini sama sekali tidak menghormatimu, tapi kau tetap ingin melindunginya." Mendengar perkataan Ye Xingyun, wajah Sue Gongxi menjadi pucat. Ye Xingyun kembali berkata, "Jangan khawatir. Demi pecahan pedang yang kau berikan ini, aku tidak akan membunuh Sue Gongxi." Dalam hati Sue Gongxi bergumam, "Ye Xingyun sialan. Saat aku kembali, aku akan meminta ayahku untuk memenggal kepala sampahmu. Aku juga akan memberitahu ayahku tentang pembelotan yang kau lakukan, Pak Tua Lao Ze." Ye Xingyun melirik ke arah Sue Gongxi. Dia berkata, "Meski hari ini aku tidak membunuhmu, tapi aku tidak akan bisa melepaskanmu." Belum selesai berbicara, Sue Gongxi berkata, "Kau, apa maksud ucapanmu itu?" Lepasan pedang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia menebas Sue Gongxi yang ada di belakangnya, sambil berkata, "Kejahatan yang telah kau lakukan tetap akan mendapatkan hukuman." Setelah dia ditebas beberapa kali, Sue Gongxi jatuh dan tidak berdaya. Dia bersandar pada sebuah pohon. Kemudian berkata, "Ye Xingyun, sialan kau! Kau telah menghancurkan meridianku. Aku akan membunuhmu di masa depan." Ye Xingyun menjawab, "Enyahlah, sebelum aku berubah pikiran." Pelayan Lao Ze berteriak, "Seseorang, cepat singkirkan dia dari tempat ini." Kemudian, pelayan Lao Ze menghadap Ye Xingyun. Dia menakupkan tangannya dan berkata, "Senior, terima kasih atas bimbinganmu. Memberiku ketenangan hati sehingga aku bisa meninggalkan sakti jahat, sakti iblis darah. Saya juga ingin mengasah teknik pedang saya. Sampai jumpa lagi di masa depan." Ye Xingyun menjawab, "Baiklah, sampai jumpa lagi." Pelayan itu bergegas pergi. Orang-orang yang dibawa Sue Gongxi bergegas datang dan memapas Sue Gongxi. Akhirnya, mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Sue Gongxi berkata ke bawahannya, "Pelan-pelan, kalian membuatku semakin sakit." Setelah Sue Gongxi dan semua orang pergi dari tempat tersebut, terlihat Ye Wutian datang. Dia berteriak memanggil anaknya, Ye Tian. Mendengar suara itu, Ye Xingyun melirik ke belakang. Ye Wutian juga menoleh ke arah Ye Xingyun. Tampaknya dia cukup terkejut. Ye Wutian berkata, "Kebetulan. Ye Xingyun, kenapa kau masih hidup?" Ye Xingyun tidak mempedulikan pertanyaan Ye Wutian. Dia menoleh ke samping. Melihatnya menoleh, Ye Wutian juga ikut menoleh. Wajah Ye Wutian langsung membiru, mulutnya terbuka lebar. Dia sangat terpukul melihat anaknya yang sudah mati. Ye Wutian sangat marah. Aura membunuh keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk ke Ye Xingyun dan berteriak, "Ye Xingyun, kau membunuh putra sulungku, dan kau mengabaikan aturan keluarga Ye. Hari ini, aku ingin kau membayar dengan nyawamu." Ye Xingyun mendengus. Dia berkata, "Kau pasti sudah tahu alasan kenapa Ye Tian berakhir seperti ini." Ye Wutian berteriak, amarahnya meluap-luap. "Ah, apalagi yang ingin kau katakan? Jelas-jelas kau telah membunuh anakku." Dia mengeluarkan kekuatan tingkat 9 ranah kekerasan. Melihat kekuatan Ye Wutian, Ye Xingyun bergumam, "Ahli tingkat 9 ranah kekerasan memang luar biasa." Ye Xingyun merasakan tekanan yang sangat kuat keluar dari tubuh Ye Wutian. Tanpa banyak bicara, Ye Wutian mengeluarkan tekniknya. Sebuah cakar diarahkan ke Ye Xingyun. Ye Wutian berteriak, "Ye Xingyun, hari ini kau pasti akan mati." Sebelum serangan itu berhasil mengenai Ye Xingyun, seseorang muncul di depannya. Orang itu adalah Ye King, penatua agung keluarga Ye. Dia berada di ranah Yen Point. Ye King berteriak, "Berhenti!" Sebelum serangan Ye Wutian mengenai Ye Xingyun,
Ye Wutian dihempaskan oleh Ye King. Ye Wutian yang terpental berusaha menstabilkan dirinya. Dia berteriak, "Pinatu Agung, kenapa kau berada di sini?" Ye King berkata, "Hah? Tidak bolehkah aku datang ke sini?" Jawaban itu membuat Ye Wutian terkejut. Dia berkata, "Bukan begitu maksudku. Bukankah Anda sedang mengasingkan diri?" Ye King mengabaikan Ye Wutian. Dia melirik ke Ye Xingyun yang ada di belakangnya. Kemudian berkata, "Hahaha, bagus. Aku kira kalau Pinatu kedua membual kepadaku. Kalau keluarga Ye memiliki seorang jenius. Aku tidak percaya, dan sekarang aku menyaksikannya sendiri. Kau sungguh hebat." Pinatu Ye King terus memuji Ye Xingyun. Ye Xingyun melirik ke arah lain. Seseorang datang. Mereka terkejut melihat banyak mayat yang tergeletak. Mereka tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut. Mayat-mayat itu menggunakan pakaian serba hitam. Murid lain juga datang ke sana. Mereka sangat terkejut melihat salah satu mayat. Itu adalah Ye Tian. Mereka berpikir kalau Ye Xingyun lah yang telah membunuh Ye Tian. Mereka mengetahui kalau Ye Xingyun memiliki dendam terhadap Ye Tian. Penatua Ye Jia juga berada di sana. Dia mulai mengamati mayat-mayat tersebut. Melihat hal itu, Ye Wutian tertegun. Dia bergumam, "Para tetua sudah ada di sini. Apakah mereka akan mengetahui koalisi antara Ye Tian dengan Sakti Iblis Darah?" Ye Wutian kelihatannya cukup takut. Di sisi lain, Ye Xingyun berkata, "Ketika segala sesuatu telah mencapai titik ini, itu semua menjadi tanggung jawabmu sendiri." Ye Xingyun melirik ke Ye Wutian. Dia berkata, "Dan Ye Tian bukan dibunuh olehku. Jika kau ingin membalas dendam, kau bisa mencari Tuan Muda dari Sakti Iblis Darah. Kau seharusnya tahu siapa Sui Gongsi itu. Kau juga seharusnya tahu apa yang terbaik di hatimu. Tidak sulit untuk melihat bekas luka di tubuhnya." Mendengar perkataan Ye Xingyun, Ye Wutian teringat dengan kejadian sebelumnya, di mana Ye Tian dipukul oleh Sui Gongsi. Ye Wutian sangat bersedih dengan kematian anaknya, Ye Tian. Ye Xiaotian, adik dari Ye Tian, berteriak kepada ayahnya, Ye Wutian, "Ayah, cepat bunuh Ye Xingyun dan balaskan dendam saudaraku." Ye Wutian kembali mengingat masa lalu, di mana Ye Xiaotian berteriak kepada kakaknya, Ye Tian, "Kakak, meridianmu rusak sekarang. Apa perbedaanmu sekarang dengan Ye Xingyun 3 tahun lalu?" Kepala Ye Wutian semakin berat. Kenangan masa lalu dengan anaknya terus membayangi pikiran. Ye Wutian merasa kalau dialah yang membuat anaknya terbunuh seperti sekarang ini. Ye Wutian menunduk. Keringat di wajahnya terus keluar. Dia berkata, "Ini ulahku." Ye Xingyun terkejut. Dia bertanya, "Apa yang kau katakan?" Ye Wutian mengangkat wajahnya. Dia tertawa seperti orang gila. Kemudian dia berteriak, "Hahaha, itu aku. Semuanya salahku." Melihat kelakuan Ye Wutian, Ye Xingyun menjadi kebingungan. Dia kembali bertanya, "Sebenarnya, apa yang ingin kau katakan?" Ye Wutian melirik ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Akulah yang merencanakan untuk menghapus meridianmu 3 tahun yang lalu. Aku hanya menyesal karena tidak membunuhmu 3 tahun yang lalu." Ye Wuhai, patriark keluarga Ye, yang mendengar pernyataan Ye Wutian sangat terkejut. Dia tidak mengerti kenapa Ye Wutian melakukan hal seperti itu kepada keluarganya sendiri. Ye Wutian kembali berkata, "Hahaha, mengapa? Apakah kau tahu kenapa saudaraku, ayahnya Ye Xingyun, telah lama menghilang? Itu karena 2 tahun yang lalu aku meminta orang dari Sakti Iblis Darah untuk membunuhnya." Ye Wutian sangat marah. Dia membenci keluarganya sendiri. Kemudian dia berteriak, "Orang tua bau, jika dia adalah kepala keluarga, kapan giliranku?" Ye Wutian berteriak kepada ayahnya, Ye Wuhai. Kemudian Ye Wutian kembali berteriak, "Jika dia berada di sana, apakah kau akan mempertimbangkanku?" Ye Wuhai, patriark keluarga, dia menjadi marah dan memukul wajah Ye Wutian. Sambil dia berkata, "Dasar kurang ajar." Mendapat pukulan dari Ye Wuhai, Ye Wutian kembali berteriak, "Orang tua bau, kau terlalu pilih kasih. Selama ini, kau tidak pernah menganggapku seperti anakmu sendiri. Kau hanya mempedulikan tentang kakak. Namun sayang sekali, sekarang dia sudah mati. Keluargaku sangat baik, kau tidak mengabaikannya, menjaga sampah Ye Xingyun dengan segala cara. Aku akan membunuh cucumu." Ye Wutian segera berlari, mendekat ke arah Ye Xingyun. Dia memiliki niat membunuh yang cukup kuat. Melihat tindakan Ye Wutian, Ye King bergegas maju untuk menghentikannya. Ketika Ye King akan mencengkram leher Ye Wutian, Ye Xingyun berkata, "Tetua Agung, tunggu sebentar." Ye King menoleh ke arah Ye Xingyun, memperhatikan apa yang ingin dikatakan Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata,
Bagaimana bisa orang lain yang membalas kematian ayahku? Binatang buas ini. Hari ini, aku akan membunuhnya. Ye Xingyun menatap Ye Wutian. Dia berteriak, "Tua bangka, bukankah kau memotivasiku untuk membunuhmu? Sesuai keinginanmu, aku akan bertarung melawanmu sampai mati." Di sisi lain, Ye Rou sangat khawatir dengan kakaknya. Ye Wutian ini sangat kuat, dan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua cukup besar. Paman Pang juga sangat khawatir dengan Ye Xingyun. Ye King berbalik menghadap Ye Xingyun. Dia berkata, "Xingyun, apakah kau sudah memutuskan pilihanmu dengan baik?" Ye Wutian ini adalah orang yang nyata, dengan kekuatan dari ranah alam kekerasan lapisan 9. Kau baru saja memasuki lapisan ke-9 ranah alam spiritual. Perbedaan di antara kalian berdua sangat jauh. Mendengar penjelasan dari Tetua Agung, Ye Xingyun berkata, "Aku tahu, tapi jika aku tidak membunuh orang yang membunuh ayahku sendiri, aku akan menjadi seorang anak yang durhaka." Mendengar perkataan Ye Xingyun, wajah Ye Wutian menjadi gembira. Dia berteriak, "Hahaha, sepertinya kau memang harus mati di tanganku. Jadi aku tidak akan segan-segan." Ye Wutian bergegas maju menyerang Ye Xingyun. Wajahnya sangat bahagia. Ye Wutian berpikir, kalau balas dendamnya akan segera dilakukan. Ye Wutian berteriak, "Kau tahu, aku sudah tidak bisa mundur lagi sekarang. Jadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu." Ye Wutian melompat. Dia menggunakan salah satu tangannya sebagai tumpuan di tanah dan menggunakan tekniknya. Tangan Ye Wutian diselimuti aura yang berwarna hijau. Bayangan cakar keluar dari balik tangan Ye Wutian. Dia berteriak kegirangan, merasakan kalau Ye Xingyun sudah dalam genggamannya. Dia terus bergerak maju ke tempat Ye Xingyun. Setiap tumpuan yang dia lakukan mempengaruhi tanah di sekitarnya. Jiwa bela diri milik Ye Wutian akhirnya dikeluarkan. Sebuah kalajengking raksasa muncul di belakangnya. Jiwa bela dirinya bernama kalajengking hijau. Tekanan kekuatan dari seorang bela diri lapisan ke-9 ranah kekerasan memang kuat. Melihat jiwa bela diri Ye Wutian, Ye Xingyun berkata, "Jiwa bela diri kalajengking hijau milikmu memang sesuai dengan sifatmu, yang penuh dengan racun." Ye Xingyun mengeluarkan senjata terbaiknya, pedang tanpa ampun. Kekuatan Ye Xingyun meluap-luap, menyelimuti pedang tersebut. Wajah Ye Xingyun sangat serius. Dia menatap lurus ke arah Ye Wutian. Sebuah serangan dengan kecepatan tinggi mengarah ke arah Ye Wutian. Serangan tersebut mengarah ke bagian kepala kalajengking. Akan tetapi, dengan cepat, ekor kalajengking menangkis serangan dari Ye Xingyun. Pedang andalan Ye Xingyun tidak mampu melukai jiwa bela diri kalajengking. Wajah Ye Xingyun menjadi pucat. Sepertinya Ye Xingyun terlalu meremehkan kekuatan Ye Wutian. Hingga akhirnya Ye Xingyun terpental dan tidak mampu memberikan goresan pada Ye Wutian. Melihat hal itu, Ye Wutian tertawa. Dia menatap Ye Xingyun yang jatuh. Kemudian dia berkata, "Hahaha, dasar bodoh. Kau benar-benar menjemput kematianmu sendiri." Sebuah serangan mengarah ke tempat Ye Xingyun berada. Hal itu mengejutkan Ye Xingyun. Dia tidak menyangka kalau lawannya memang sangat kuat. Pada akhirnya, Ye Xingyun terkena serangan tersebut. Dia terpental jauh dan menabrak sebuah pohon, hingga batang pohon tersebut patah menjadi 2 bagian. Tidak berhenti di sana, Ye Xingyun masih terus terbang. Dia melewati beberapa pohon, hingga akhirnya menabrak sebuah dinding batu. Ye Rou dan Paman Pang yang melihat Ye Xingyun terpental dan menabrak dinding tebing sangat terkejut. Mereka sangat khawatir. Setelah serangan itu, Ye Wutian berteriak dengan keras. Dia berkata, "Ranah alam spiritual hanyalah seekor semut bila dibandingkan dengan kekuatanku. Lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Hahaha." Ye Xingyun kembali berdiri. Dia keluar dari reruntuhan tempat dia terpental. Dia berjalan dengan tenang, kemudian berkata, "Apakah basis kultivasi dari ranah kekerasan lapisan ke-9 begitu luar biasa?" Wajah Ye Xingyun dipenuhi dengan darah yang menetes dari kepalanya. Pedang tanpa ampun di tangan Ye Xingyun melayang. Dia berkata, "Pedang tanpa ampun, bergabunglah denganku." Potongan pedang tanpa ampun yang baru didapat oleh Ye Xingyun dari pelayan Sui Gongxi, yaitu Lao Ze. Potongan itu melayang, bergerak mendekat dengan pedang tanpa ampun. Dalam hati Ye Xingyun bergumam, "Bahkan jika aku harus menguras potensi yang ada dalam diriku, ataupun jika aku harus melukai urat nadiku." Ye Xingyun masih bergumam, sedangkan pedang tanpa ampun masih memulai proses penyatuan. Pedang itu memasuki punggung Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun masih tetap diam. Dia bergumam,
Aku tidak peduli seberapa besar risiko yang harus aku tanggung. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Rasa sakit yang dirasakan oleh Ye Xingyun sangat menyakitkan. Auranya juga meluap-luap. Mata Ye Xingyun bersinar. Melihat apa yang dilakukan Ye Xingyun, Ye Wutian mengakui kalau bakat Ye Xingyun memang lebih tinggi dari ayahnya. Ye Wutian sangat percaya diri. Dia berkata, namun pada akhirnya kau akan mati di tanganku. Ye Xingyun bergegas maju dengan pedang tanpa ampun yang masih menancap pada punggungnya. Ye Xingyun sudah tidak mempedulikan apapun. Dia sangat marah mendengar perkataan yang dikeluarkan Ye Wutian. Ye Wutian yang melihat Ye Xingyun maju mendekat kepadanya, dia tertawa. Sebuah aura keluar dari tubuh Ye Wutian. Dia berkata, "Apa maksud ucapanku? Hahaha. Tentu saja, aku ingin meledakkan semuanya yang ada di sini dan menguburkannya bersama Tian Erku." Ye Wutian sudah menjadi gila karena kematian putra kesayangannya, Ye Tian. Melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Wutian, membuat Ye Xingyun sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Wutian ini tidak takut mati demi tujuannya. Di sisi lain, Ye King dan patriark keluarga Ye Wuhai, dia sangat terkejut dengan tindakan yang dilakukan Ye Wutian. Patriark keluarga berteriak, "Semua murid keluarga Ye, cepatlah kembali. Ye Xingyun, kau juga segera kembali." Ye Xingyun yang berada di depan Ye Wutian masih terdiam. Matanya dingin melihat Ye Wutian. Di depan Ye Xingyun, Ye Wutian terkejut dengan tindakan yang dilakukan Ye Xingyun. Ye Xingyun berteriak, "Pedang pemekar jiwa." Saat ini, tangan Ye Xingyun diselimuti dengan teknik telarang, menusuk dan menembus dada Ye Wutian. Serangan itu sangat mengerikan. Ye Wutian yang sudah berada di akhir hidupnya tertawa. Dia berkata, "Ye Xingyun, menurutmu apakah kau bisa menyelamatkan semua orang? Kau jangan terlalu naif." Hahaha. Ye Wutian berteriak, "Pada titik ini, tidak ada yang bisa menghentikanku." Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia berkata, "Benarkah?" Ye Xingyun bergumam, "Perbedaan kekuatan masih terlalu besar. Dengan teknik terlarang yang aku keluarkan, aku masih belum bisa membunuhnya. Sungguh mustahil. Jadi, aku hanya bisa melakukan ini." Ye Xingyun melompat ke udara. Dia bergegas pergi dari tempat saat ini. Para tetua dan patriark memandangi Ye Xingyun. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Ye Xingyun. Tetua Ye King berkata, sejak Ye Wutian berencana meledakkan dirinya sendiri, tidak mungkin untuk menghentikannya. Jadi, satu-satunya yang bisa dilakukan Ye Xingyun adalah hal ini. Terlihat Ye Xingyun melompat ke langit dengan kecepatan tinggi sambil dia membawa Ye Wutian. Ye Ru terkejut melihat apa yang dilakukan kakaknya. Dia hanya bisa menatap kakaknya yang melompat tinggi ke langit. Ye Wutian dilempar ke atas oleh Ye Xingyun. Aura yang kuat dari dalam tubuhnya keluar. Ye Wutian tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak, "Semuanya sudah terlambat." Ye Ru berlari mendekati kakaknya. Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Paman Pang yang melihat Ye Ru berlari berusaha menghentikannya. Di langit, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi. Ledakan itu membuat area di hutan tersebut bergetar. Dampak dari ledakan itu menyapu area sekitar. Angin bertiup kencang, membuat orang-orang di bawah memejamkan mata. Ye Ru berlari ke arah Ye Xingyun. Kesedihan yang dirasakan terpancar dari air matanya yang menetes tanpa dia sadari. Di sisi lain, Ye King bertanya, "Patriark, apa kau melihatnya?" Terlihat, patriark keluarga juga terkejut dengan sesuatu yang dia lihat. Ye Ru mengeluarkan aura yang aneh. Itu adalah darah pinik. Kekhawatiran dan kesedihan melihat Ye Xingyun meledak bersama Ye Wutian tampaknya mengguncang jiwa bela diri milik Ye Ru. Dia masih terus berlari ke arah Ye Xingyun. Asap masih mengepul dan sangat tebal. Tidak ada sesuatu yang bisa terlihat dari tempat tersebut. Setengah jam kemudian, asap tebal perlahan menghilang. Terlihat sebuah pohon yang ada di sana sudah hancur, terkena ledakan tersebut. Salah seorang murid menunjuk ke arah tertentu. Dia menemukan sesuatu di tempat tersebut. Penatua Ye Jia juga terlihat terkejut. Terlihat Ye Ru sedang memegang kakaknya, Ye Xingyun. Wajah Ye Ru sangat dingin. Dia menatap kakaknya yang terbaring dalam pangkuannya. Ye Xingyun tidak sadarkan diri. Berpindah ke waktu lain. Terlihat Ye Ru gembira. Dia menatap seseorang yang berada di depannya. Orang itu berkata, "Itu artinya, aku pingsan selama seminggu." Ye Ru berkata, "Benar. Jadi kakak harus makan lebih banyak, agar tubuhmu kembali seperti sedia kala." Ye Xingyun berkata, "Roer, apakah kau selalu berada di sampingku dalam beberapa hari ini, dan tidak pernah meninggalkanku sama sekali?"
Wajah Ye Xingyun sangat bahagia. Dia memakan makanannya dengan sangat lahap. Yero berkata, "Hahaha, bagaimana kakak bisa tahu?" Saking semangatnya, Ye Xingyun terburu-buru makan, dia pun tersedak. Yero yang melihat hal itu langsung menepuk punggung kakaknya. Yero berkata, "Kakak, makanlah secara perlahan." Ye Xingyun mengatakan kalau makanan yang dibuat oleh Yero sangat enak. Ternyata, setelah kejadian ledakan bunuh diri yang dilakukan Ye Wutian, Ye Xingyun berhasil selamat, dan dia pingsan selama 7 hari. Di saat Ye Xingyun nasib makan, Paman Pang datang dan langsung membuka pintu. Dia berkata, "Tuan Muda, Tetua Agung memiliki hal yang ingin dibicarakan dengan Tuan Muda." Melihat Ye Xingyun sedang bermesraan dengan adiknya, Paman Pang berbalik, wajahnya kusam. Ye Xingyun berkata, "Baiklah, aku akan ke sana sekarang." Paman Pang langsung berbalik dan akan segera pergi, berpindah ke kediaman Tetua Agung keluarga Ye. Seseorang tertawa bahagia melihat kedatangan Ye Xingyun. Orang itu berkata, "Aku tahu, meskipun aku tidak memanggilmu, kau pasti akan menemuiku." Orang yang berbicara itu adalah Tetua Agung Ye King. Ye Xingyun berkata, "Ternyata benar, yang membunuh ayahku adalah Ye Wutian. Selain itu, ada juga orang-orang dari Sakti Iblis Darah. Aku yakin Sakti Iblis Darah adalah dalangnya." Tetua Agung berkata, "Tapi kau tidak tahu banyak tentang Sakti Iblis Darah. Aku mendengar bahwa orang-orang dari Sakti ini melakukan sihir terlarang, terutama menghisap darah manusia." Mendengar itu, Ye Xingyun terkejut. Tanpa sengaja, dia berteriak, "Menghisap darah manusia?" Dia bergumam, "Apakah itu istana darah?" Tapi itu tidak mungkin. Istana darah adalah kekuatan yang sangat kuat dari dewa-dewa yang lebih rendah. Kalau dipikir, kemungkinan besar kekuatan itu tidak akan berkembang ke batas bawah. Melihat Ye Xingyun termenung, Tetua Agung berkata, "Xingyun, aku tahu kematian ayahmu memberikan pukulan yang cukup keras. Tapi sebelum kau memiliki kekuatan mutlak, jangan membuat marah Sakti Iblis Darah. Untuk saat ini, Sakti Iblis Darah bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan." Ye Xingyun menakupkan tangannya. Dia berkata, "Aku mengerti, Tetua." Mendengar perkataan Ye Xingyun, Tetua Agung berkata, "Baiklah, kalau begitu kau bisa kembali." Ye Xingyun bergumam, "Tidak boleh membuat masalah. Aku bahkan tidak memandang istana darah, apalagi hanya Sakti Iblis Darah. Aku hanya berharap lawanku tidak terlalu lemah. Jika tidak, maka semua ini tidak akan ada artinya." Saat Ye Xingyun pergi, Tetua Agung menghentikannya. Dia berkata, "Ye Xingyun, aku melupakan sesuatu. Karena masalah Ye Wutian, perburuan musim gugur berakhir lebih awal. Hadiah turnamen, buah petir Tianmeng, atau buah petir surga, seharusnya menjadi milikmu. Jadi terimalah ini." Buah petir yang dikelilingi kilatan petir dilemparkan ke tangan Ye Xingyun. Ye Xingyun yang menerima itu bergumam, "Buah petir Tianmeng. Buah ini bahkan lebih langka daripada buah petir biasa. Dan buah petir Tianmeng ini memiliki rahasia yang lebih besar." Keesokan harinya, berpindah ke hutan. Terlihat Ye Xingyun dengan wajah ceria. Dia memakan buah petir Tianmeng yang dia dapat. Dia bergumam, kombinasi antara buah petir Tianmeng dengan segel petir telah berhasil memperbaiki meridianku yang rusak karena teknik terlarang sebelumnya. Daging buah ini manis dan enak. Banyak orang membuang inti di dalam buah ini. Tapi, aku tidak akan membuangnya. Aku bisa menggunakan kekuatan untuk menghancurkan intinya. Ada kemungkinan di dalamnya tersembunyi sebuah teknik bela diri. Terlihat Ye Xingyun menaruh inti buah petir Tianmeng di atas batu. Kemudian, Ye Xingyun mengambil batu lain untuk menghancurkan inti tersebut.